Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Kau merobek lengan Great Wizard Expert. Siapa musuhnya? Hanya dalam sekejap, Ahu membuat respons yang paling benar. Memutar kepalanya dan bergegas turun dan berkata, "Panggil Aniu." Dia tercengang begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Karena dia menemukan bahwa Aniu telah muncul di belakangnya di beberapa titik. Melayang di udara. Melihat ke depan dengan tatapan menggigit. Wajahnya sangat dingin. Ci, yang terbang dari kejauhan, jelas juga menemukan keberadaan Yang Kai. Sementara sentuhan kejutan muncul di wajahnya. Sosoknya tiba-tiba berhenti. Matanya melebar. Dan ekspresi ngeri muncul. Dan segera seluruh tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah dicubit di udara oleh tangan besar yang tak terlihat. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak. Wajahnya membiru. Dan dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Cepat, lari." Ketika kata-kata itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Kemeja kulit binatang yang sederhana robek, kulitnya menjadi transparan, dan pembuluh darah di dalamnya terlihat jelas. Hancur. Ketika ekspansi mencapai batas, seluruh tubuh Ci meledak terbuka dan berubah menjadi awan darah dan memercik dari udara, tanpa tulang yang tersisa. Apa? Banyak penduduk desa Dark Blue South Village terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka dikejutkan oleh penampilan menyedihkan Ci dan mundur beberapa langkah. Ketika mereka melihatnya lagi, sosok kekar tiba-tiba muncul di tempat Ci awalnya. Pria itu berpakaian dengan berani. Ada beberapa tengkorak di pinggangnya, besar dan kecil. Tengkorak memancarkan ledakan kelesuan. Orang-orang merasakan aura dingin, menutupi seluruh desa selatan biru tua. Pada saat ini, pria aneh yang muncul tiba-tiba memegang sesuatu di tangannya. Dan sambil menatap Yang Kai dengan senyum menyeringai, dia terus menggerogoti makanan di tangannya. Suku pemakan tulang, Ahu berbisik. Dan dia bisa melihat identitas lawan dari pola unik di wajah lawan. Dia sudah lama mendengar bahwa suku pemakan tulang adalah sekelompok suku yang harus membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Aniu dan dua orang lainnya membasmi suku kecil di suku pemakan tulang. Ahu sedikit khawatir dia akan dibalas oleh suku pemakan tulang. Dia ingin mencari waktu untuk menasihati Aniu untuk memimpin semua orang untuk bermigrasi. Tetapi Aniu tinggal di rumah untuk jangka waktu ini dan tidak dapat dilihat sama sekali. Jadi tentu saja tidak ada cara untuk menyebutkan hal ini kepadanya. Sekarang tampaknya kekhawatirannya benar. Dan orang-orang dari suku pemakan tulang benar-benar datang untuk membalas. Dan kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Lagi pula, bahkan Ci senior yang merupakan Great Wizard Expert dibunuh olehnya. Bisakah Aniu menjadi lawan? Penduduk desa di sebelahnya mendengar suara Ahu, dan ekspresi mereka ngeri. Kengerian suku pemakan tulang telah sangat dialami sebelumnya. Setelah melihat apa yang dipegang oleh penyihir suku pemakan tulang di tangannya, ekspresi mereka semua putih. Karena itu sebenarnya adalah anak sapi. Dan sepertinya itu adalah anak sapi. Pasti tidak lebih dari 5 tahun. Dengan kulit halus dan daging yang lembut. Penyihir dari suku pemakan tulang dapat merobek sepotong besar daging dalam satu gigitan. Mengunyah di mulutnya menjadi semakin ganas. Banyak penduduk desa merasa sangat tidak nyaman. Dan perut mereka berguling. Dan mereka merasa ingin muntah. Mata Yang Kai sedikit terkulai. Melirik noda darah yang tumpah di tanah. Dan sedikit menghela nafas. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Ci, dia samar-samar menebaknya. Penyihir dari suku pemakan tulang seharusnya dengan sengaja tidak membunuh Ci. Tetapi sengaja menyiksa dan mengejarnya. Sehingga menemukan lokasi desa selatan biru tua. Selama periode ini, dia mungkin telah menggunakan banyak metode untuk mencegah Ci pergi ke suku besar Raging Flame Tribe untuk menemukan sekutu yang dapat diandalkan. Tapi bagaimanapun juga, untuk bermain dengan Great Wizard Expert seperti ini, hanya ada satu kemungkinan untuk kekuatan penyihir hebat di depannya, Wizard King. Aku mencium auramu. Penyihir hebat dari suku pemakan tulang tiba-tiba berbicara, menatap Yang Kai dengan mata terik. Itu ada di sisi kastil batu. Yang Kai mencibir, aku membunuhnya. Penyihir hebat itu mencibir, hanya kamu? Dia jelas tidak berpikir Yang Kai memiliki kemampuan untuk membunuh Wizard Yu. Setelah kejadian itu, dia sengaja pergi untuk menyelidiki dan menggunakan beberapa cara untuk mereproduksi pertempuran hari itu. Meskipun tidak jelas, itu sudah cukup baginya untuk melacak si pembunuh. Suku Gale dan suku Api mengamuk dikunjungi olehnya satu persatu, menghancurkan dua suku kecil, dan membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam kastil batu hari itu. Hanya gol terakhir yang membuatnya tak bisa menilai, seolah ada yang membutakan. Pada akhirnya, penyelidikannya tidak efektif, dan hanya bisa mengikuti Ci. Membiarkan dia memimpin dirinya sendiri untuk menemukan si pembunuh.
Rencananya juga sangat berhasil, dan Qi yang putus asa datang ke tempat yang asing. Ketika dia mencium aura target terakhir, penyihir hebat dengan tegas membangkitkan tangan gelap yang tersisa di Qi dan membunuhnya. Selebihnya, hancurkan saja desa kecil ini. Keagungan suku Bone Eater tidak dapat diganggu-gugat, dan setiap musuh yang berani mencemari darah suku Bone Eater pasti akan mendapat balasan ribuan kali. Apakah kamu pikir aku tidak memiliki keterampilan ini? Yang Kai bertanya sambil tersenyum. Dan pada saat yang sama diam-diam mengirimkan pesan ke Xiao Dai, memintanya untuk membawa penduduk desa bersembunyi. Meskipun mundur bulan ini dan latihan keras membuat kekuatan Yang Kai melonjak, menghadapi Wizard King, dia juga harus keluar semua. Desa Selatan Biru Tua tidak bisa menanganinya sama sekali. Dan jika penduduk desa tidak bersembunyi dengan baik, kekuatannya tumpah. Sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan. Dia mendengus dingin dan menolak berkomentar apapun. Penyihir Yu juga merasa bahwa aku tidak memiliki kemampuan itu. Dan kemudian dia mati. Yang Kai tertawa rendah. Penyihir besar itu dengan rendah hati berkata, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa penyihir Qi ini akan berakhir dengan cara yang sama? Yang Kai mengangkat bahu. Tetapi sikap itu tidak diragukan lagi adalah persetujuan. Wizard Qi memandang Yang Kai dengan linglung untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa keras. Tawa itu menggelegar, dan itu memiliki efek magis. Banyak penduduk desa yang diam-diam mengungsi dikejutkan oleh tawa itu, dan mulut serta hidung mereka dipenuhi dengan darah segar yang mengalir keluar. Hanya Yang Kai yang menghadapinya secara langsung, tidak bergerak seperti gunung. Segera setelah tawa tertahan, penyihir Qi mengerutkan kening dan memandang Yang Kai, dan menemukan bahwa dia tidak berpura-pura tenang, tetapi dia tidak berpengaruh. Ini benar-benar agak aneh. Great Wizard Expert belaka, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan. Dia adalah Wizard King, bahkan jika dia adalah Wizard King tingkat rendah, dia juga Wizard King. Bisakah kekuatan rahasia tawa ditentang oleh Great Wizard Expert? Tetapi lawannya berdiri di sana, seperti gunung yang tidak berubah, membuat metodenya sama sekali tidak berguna. Sambil berbicara, penyihir Qi menjatuhkan anak sapi di tangannya dan mengulurkan tangannya untuk menepuk pinggangnya. Ketika kekuatan sihir melonjak, suara tangisan hantu dan serigala melolong keluar, dan beberapa tengkorak yang tergantung di pinggangnya benar-benar membangkitkan aura dingin. Sebuah cahaya hijau melintas di mata cekung, terbang keluar bersama-sama. Berani membunuh suku pemakan tulangku. Hari ini penyihir ini akan mengubah kalian semua menjadi makanan. Ketika penyihir Qi meraung, tengkorak-tengkorak terbang itu tumbuh tertiup angin, dan tiba-tiba menjadi seukuran rumah. Mereka tersebar dan diblokir di sekitar desa. Masing-masing dari mereka menyemprotkan napas dingin dari mulut mereka. Tanah dan rumah kayu membeku di tanah yang terkena nafas, dan vitalitasnya hilang. Dalam sekejap mata, desa itu tampak direduksi menjadi tanah pemakaman, penuh dengan ditki. Untungnya, Yang Kai diam-diam telah menginstruksikan Xiao Dai sebelumnya. Pada saat ini, penduduk desa telah berkumpul di tengah desa dan bersiap untuk mundur ke dalam terowongan, sehingga tidak ada korban jiwa. Terowongan ini digali di bawah naungan Xiao Dai. Setelah mengalami serangan dan penjarahan terakhir kali oleh suku pemakan tulang, kemunculan dan keberadaan terowongan ini sudah cukup untuk memastikan jika situasi serupa terjadi lagi, para penduduk desa dapat pergi dengan selamat. Jadi ketika Xiao Dai membuat saran ini, Ahu dan yang lainnya secara alami tidak berusaha untuk bekerja sama. Dalam pekerjaan sebulan, terowongan ini telah dibuka ke tempat tersembunyi 30 mil jauhnya, cukup untuk mengeluarkan zona penyangga yang aman. Namun, kecepatan penyebaran ki kematian sangat cepat, dan mundurnya lebih dari 200 penduduk desa akan memakan waktu. Jika tidak dicegah, tentu tidak akan mungkin bisa dievakuasi dengan aman. Untungnya, ketika tengkorak itu bergerak, Yang Kai juga bergerak. Sosok itu sedikit bergoyang, dan tiba-tiba muncul di depan tengkorak besar. Melihat situasi ini, penyihir Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan berkata dengan jijik, mencari jalan buntu. Tengkorak-tengkorak itu adalah item penyihirnya, dan tidak diketahui berapa tahun dia telah mengolahnya. Jika Yang Kai menyerang tubuhnya saat ini, dia mungkin harus menghabiskan banyak tangan dan kaki untuk menolaknya. Tapi orang ini sangat ingin menemukan masalah dengan item penyihirnya sendiri, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Saat dia berbicara, pikiran penyihir Qi bergerak sedikit, dan cahaya hijau di tengkorak besar itu menyala dengan liar. Dan kemudian napas dingin dari mulutnya meningkat beberapa kali dalam sekejap, membungkus Yang Kai sepenuhnya. Ki dingin dan kematian ini disempurnakan dengan mengumpulkan keluhan dari mereka yang terbunuh dan digerogoti olehnya. Itu misterius dan kuat. Belum lagi pihak lain adalah Great Wizard Expert. Bahkan jika Wizard King yang sama dikelilingi oleh ini, pikirannya akan terguncang. Dan ketika itu terjadi, dia bisa bermain dengan pihak lain.
dan dia akan mati seperti yang dia inginkan. Penyihir Qi hampir bisa meramalkan nasib Yang Kai. Itu tidak lebih dari dibekukan di tempat oleh dingin dan Ditki, dan kemudian dibawa pergi oleh tengkorak. Tentu saja, sekelompok sinar cahaya warna-warni tiba-tiba meledak dari Qi yang dingin dan mematikan. Kekuatan kelima elemen dalam pancaran cahaya ini saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Siklusnya tidak ada habisnya. Dan seperti andalan dalam banjir, yang tidak jatuh, tetapi mengembang. Wizard Qi mengerutkan kening, merasa sedikit tidak mungkin secara naluriah. Pihak lain memang hanya seorang Great Wizard Expert, dan dia seharusnya menjadi Great Wizard Expert peringkat rendah. Benar-benar tidak masuk akal untuk menahan kekuatan item penyihirnya sendiri. Tetapi apa yang dia lihat di hadapannya berada di luar pemahamannya. Dikelilingi oleh ki pedang yang tidak dapat dihancurkan 5 elemen, suara berderak tidak ada habisnya, dan ki dingin dan kematian yang cukup untuk membuat Wizard King merasa merepotkan sebenarnya terhalang keluar dari tubuhnya. Yang Kai mengangkat pedang tinggi-tinggi, kekuatannya melonjak, dan awan cahaya tiba-tiba naik ke langit, seolah-olah membuat lubang di langit. Pada saat berikutnya, dia menebas tengkorak dengan pedang, dan cahaya pedang jatuh. Tampaknya mampu membagi sungai dan laut, membagi ki dingin dan kematian menjadi dua bagian yang berbeda, dan cahaya pedang besar menebas dengan keras. Tengkorak. Teriakan hantu yang tajam dan lolongan serigala keluar, dan api hantu hijau di rongga mata tengkorak itu berkedip-kedip dengan keras. Di bawah dorongan kekuatan besar, itu terguncang, dan terus bergulir. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang, dan siap untuk terbang keluar dari langit. Hirchi terkejut, dia tidak menyangka Great Wizard Expert ini bisa mencapai level ini. Dia dengan cepat membalikkan tangannya, dan tengkorak terbang itu sepertinya segera dipanggil. Itu menyusut tiba-tiba dan dipegang di tangannya. Melihat ke bawah, wajah Wizard Qi tiba-tiba terbakar amarah. Sebuah celah telah dipotong menjadi wizard item miliknya sendiri. Ini adalah item wizard dari Wizard King, belum lagi retak. Dalam keadaan normal, tidak peduli bagaimana lawan menyerang, bahkan jejak tidak akan tertinggal. Tapi sekarang, celah kecil ini seperti mulut, mengejek ketidaktahuannya dengan ceroboh. Tetapi ketika dia sedang menyelidiki tengkorak itu, dia tiba-tiba melihat kejutan hebat di benaknya. Mendongak, dan tiba-tiba berteriak, cukup. Pakar penyihir hebat yang tak tahu malu terbang di depan tengkorak lain dan menebangnya. Penyihir Qi tidak mengetahui kemampuan pihak lain, dan dengan cepat menyemprotkan ki dingin dan kematian, bersiap untuk menghancurkan desa. Setelah kalah, semua item wizard yang berubah menjadi zona mati dipanggil kembali. Keenam tengkorak itu terbang kembali satu demi satu, mengelilinginya seperti bintang jatuh. Semuanya menyusut ke ukuran aslinya. Tanpa tengkorak yang mengamuk, ki kematian yang menutupi desa dengan cepat meleleh seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Yang Kai meletakkan Million Sword di bahunya, memandang Wizard Qi sambil menyeringai, dan tersenyum. Bukannya aku menyombongkan diri. Lebih baik kamu habis-habisan. Sudut mata penyihir Qi berkedut, dan dia pasti mengabaikannya ketika Great Wizard Expert lainnya berbicara dengannya. Tapi yang ini, berbeda. Apakah kamu benar-benar membunuh Wizard Yu? Penyihir Qi bertanya dengan dingin. Yang Kai berkata, itu tidak benar. Dia akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Ini benar-benar kamu? Penyihir Qi sangat marah. Dia memiliki beberapa keraguan sebelumnya. Bagaimana Wizard Yu bisa dengan mudah dibunuh oleh orang lain? Dan bahkan kastil batu itu dicuci darah. Bagaimanapun, bahwa Qi dan Zhu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh penyihir Yu. Dia mengira bahwa Wizard King dari suku api mengamuk dan suku Gale telah bertindak. Tetapi sekarang setelah dia mempelajari beberapa gerakan Yang Kai, dia tahu apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Penyihir Yu benar-benar mati di tangannya. Jika tidak mungkin untuk mengetahui detail yang begitu jelas. Sebagian besar kemampuan Wizard Yu didasarkan pada lautan darah, yang diubah oleh item Wizard labu darahnya. Dan Great Wizard Expert yang membunuh Wizard Yu tampaknya memiliki item Wizard yang kuat. Bagaimana item Wizard biasa bisa melukai tengkoraknya? Tapi, lagi pula, dia hanyalah seorang Great Wizard Expert. Bahkan jika dia memiliki beberapa cara, dia sendiri telah mengambil tindakan. Bisakah dia melarikan diri? Kamu harus membayar kegilaanmu, penyihir Qi berteriak, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. 6 tengkorak terjerat dan mendesing ke arah Yang Kai. Tetapi kali ini tengkorak itu tidak tumbuh lebih besar. Meskipun kurang kuat, mereka tidak diragukan lagi lebih fleksibel. Hanya dalam sekejap, 6 tengkorak menyegel Yang Kai ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Dan kemudian masing-masing membuka mulut mereka, dan menyemburkan awan napas dingin dari mulut mereka. Nafas ini sepertinya bisa membekukan segalanya. Bahkan jika itu adalah Wizard King, itu tidak akan membuat tidak nyaman. Yang Kai berdiri dengan pedangnya, mengguncang cahaya pedang, menjaga pertahanannya tetap kuat.
Ada suara dentingan, dan serangan kekuatan penuh dari 6 tengkorak tidak berhasil. Mereka semua diblokir oleh aura pedang Yang Kai, dan bahkan tengkoraknya dipukuli ke atas dan ke bawah. Tapi penyihir Qi tidak terburu-buru. Situasi ini sepertinya sudah diprediksi sejak lama. Senyum meremehkan muncul di sudut mulutnya. Ketika bibirnya bergerak, mantra dilantunkan secara diam-diam, dan jentikan jarinya. Teknik penyihir yang kuat muncul secara diam-diam, dan diam-diam menyerang Yang Kai. Yang Kai, yang menghadapnya, tampak tidak siap. Wizard Qi mencibir jauh di dalam hatinya, menunggu adegan Yang Kai terbunuh. Tetapi pada saat ini, perisai teknik penyihir transparan muncul dengan aneh. Pada saat yang sama ketika perisai teknik penyihir muncul, hantu tembus pandang menabrak perisai teknik penyihir dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Yang Kai bahkan tidak melihatnya, hanya menyeringai, sambil memegang pedang di tangan kanannya ke 6 tengkorak. Bola api besar dari tangan kirinya meledak ke arah hantu itu. Bahkan lebih banyak teriakan keluar, dan hantu yang tak terlihat itu tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Penyihir Qi tercengang, apakah anak ini masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan serangan menyelinapnya? Bagaimana dia bisa memiliki pikiran yang kuat, menjaga rahasianya dalam pertempuran intensitas tinggi? Wajah penyihir Qi pucat, dan dia merasa sangat terhina. Dia adalah Wizard King. Tetapi dia bahkan ditipu olehnya ketika berhadapan dengan seorang Great Wizard Expert. Kesal menjadi marah. Penyihir Qi mengendalikan 6 tengkorak dan terus-menerus memberikan tekanan pada Yang Kai. Saat terbang dengan kedua tangan, satu demi satu teknik penyihir datang. Dia menembaknya ke arah Yang Kai. Mampu menjaga sekali tidak berarti anak ini bisa terus menjaga. Selama dia mengganggu perhatiannya, item wizardnya pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi adegan berikutnya membuat penyihir Qi tercengang. Menghadapi pelecehan teknik penyihir yang terus-menerus, Yang Kai tidak terkejut. Dengan berbagai cahaya teknik penyihir meledak ke tangan kirinya, dan dia menangani serangannya dengan tertib. Dalam sekejap, dua penyihir hebat memulai kontes teknik penyihir di udara. Meskipun ranahnya hampir memiliki perbedaan besar, teknik penyihir yang dilepaskan satu sama lain tampaknya tidak memiliki niat untuk melepaskannya. Baik frekuensi dan kekuatan membunuhnya memiliki level yang sama. Mereka bertabrakan dan larut di udara, meledak menjadi kelompok cahaya yang menyilaukan. Mungkin, pada awalnya, Wizard Qi masih bisa merasakan bahwa dia memiliki kelebihan tertentu. Pihak lain terkadang merasa terburu-buru. Tetapi seiring berjalannya waktu, penguasaan pihak lain terhadap teknik penyihir itu menjadi semakin halus. Kekuatan dan kontrol yang dilepaskan tidak buruk. Sial. Ini hanya sebuah desa kecil, bahkan ukuran sebuah suku. Di desa seperti itu, penyihir Qi bisa menghancurkannya ratusan kali. Di setiap desa seperti ini, sangat bagus jika seorang Wizard Apprentice dapat muncul. Tetapi sebenarnya ada Great Wizard Expert di desa ini. Yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa Great Wizard Expert ini dapat menandinginya dalam teknik penyihir. Bagaimana dia bisa menguasai begitu banyak teknik penyihir? Teknik penyihir dari suku manapun tidak dapat dengan mudah dipelajari dan diekspos. Setiap penyihir pada dasarnya hanya dapat mempelajari teknik penyihir yang dikembangkan oleh suku mereka sendiri, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sejauh yang dia tahu, teknik penyihir suku barbar selatan tidak memiliki banyak karakteristik, dan termasuk dalam jenis yang lebih sederhana. Pada level Great Wizard Expert, sudah luar biasa bisa menguasai lebih dari 10 atau 20 jenis teknik penyihir. Tidak ada energi untuk belajar lebih banyak. Di antara selusin atau 20 jenis teknik penyihir ini, hanya sebagian kecil yang dapat digunakan untuk menyerang, dan separuh lainnya terutama untuk memberkati prajurit suku. Dia adalah Wizard King yang bermartabat dan berpangkat rendah. Dan dia hanya bisa menguasai 50 jenis teknik penyihir. Hanya ada 27 jenis teknik penyihir yang bisa digunakan untuk menyerang. 27 jenis teknik penyihir ini sudah mengenalnya dengan baik. Pencapaian seperti itu adalah sesuatu yang harus ditundukkan oleh beberapa Wizard King tingkat menengah. Tapi, dibandingkan dengan pihak lain, itu bukan masalah besar. Dalam pertandingan singkat kurang dari setengah jam ini, Wizard Qi setidaknya telah melihat mekarnya ratusan teknik penyihir dari tangan lawan, tanpa pengulangan. Dan lawan tampaknya dengan mudah melakukannya, seolah-olah berlatih berkali-kali. Banyaknya teknik penyihir membuatnya takut, karena teknik penyihir itu adalah rahasia banyak suku. Hanya rahasia yang bisa dikuasai oleh penyihir hebat dari suku-suku itu. Apakah orang ini benar-benar Great Wizard Expert? Dilihat dari usianya, sepertinya dia tidak terlalu tua. Di mana dia belajar begitu banyak teknik penyihir? Bagaimana bisa ada waktu untuk mengintegrasikan teknik penyihir ini dan hidup berdampingan sebagai satu? Jika lawannya adalah orang tua, penyihir Qi tidak akan begitu terkejut. Orang tua selalu dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa.
Tetapi lawannya tampaknya baru berusia sekitar 20 atau 30 tahun. Penyihir Qi menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung untuk lebih banyak pertempuran. Ilusi bahwa lawannya adalah Wizard King dan dia adalah Great Wizard Expert muncul. Karena kemunculan Great Wizard Expert membuatnya merasa heran. Dan itu sangat menakjubkan sehingga dia tidak sabar untuk menangkapnya sekarang. Saat hidup, gigit daging dan darahnya untuk merasakan rasa yang luar biasa. Ledakan. Dalam konfrontasi teknik penyihir lainnya, kedua teknik penyihir bertabrakan di udara. Tetapi mereka tidak saling meleleh seperti yang mereka lakukan di awal. Sebaliknya, setelah sambaran petir dari pihak lain menerobos, itu terus bergegas ke arahnya. Cahaya guntur yang bergoyang seperti ular berbisa dengan mulutnya penuh taring. Penyihir Qi terkejut. Teknik penyihirnya sendiri rusak. Dan dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa membekukan perisai teknik penyihir di depannya. Setelah berhasil memblokir sambaran petir, ekspresi Wizard Qi menjadi biru dan putih. Dan dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata, apakah kamu berlatih dengan Wizard ini? Mengingat adegan sebelumnya, Wizard Qi tiba-tiba melahirkan sesuatu yang buruk. Jika tebakannya benar, maka kali ini perahunya akan terbalik di selokan. Yang Kai tertawa dan mengayunkan pedang dari 6 tengkorak yang mengelilinginya. Dan berkata dengan keras, "Terima kasih banyak, Wizard King." Yang Kai tidak pernah punya waktu untuk mencerna pengetahuan luar biasa dari King. Saat mundur selama sebulan, dia juga mencerna warisan King. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk mengikuti pelatihan praktis. Jarang seorang Wizard King akan mengirim dirinya sendiri ke pintu. Secara alami, Yang Kai ingin menguji hasil latihannya bulan ini. Hasilnya membuatnya sangat puas. Berbagai ide selama retret telah diverifikasi hari ini. Meskipun ada beberapa perbedaan, mereka tidak menghalangi situasi secara keseluruhan. Setelah menerima konfirmasi Yang Kai, wajah Wizard Qi menjadi semakin jelek. Rasa malu yang besar menyelimutinya. Dan dia gemetar dan berkata, "Mencari kematian. Itu benar-benar keputusan yang salah untuk melawan teknik penyihir bersamanya. Orang ini benar-benar menggunakan dia untuk berlatih. Jadi teknik penyihir yang dia lepaskan akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Secara bertahap kehilangan inisiatifnya. Dan kemudian menerobos teknik penyihirnya sendiri. Pakar penyihir hebat ini benar-benar menakutkan. Dia bisa tumbuh dengan cepat dalam pertempuran. Dan kecepatan pertumbuhannya membuat penyihir Qi merasa tidak nyaman. Jadi dia memutuskan untuk berhenti bermain dengannya dan membuat keputusan cepat. Sambil berteriak, 6 tengkorak yang telah berlama-lama di samping Yang Kai tiba-tiba terbang kembali. Kembali ke penyihir Qi dalam sekejap mata. Ekspresi penyihir Qi sangat menakjubkan. Dan mantra itu terdengar di mulutnya. Dan 6 tengkorak yang terbang di sekitarnya terbang lebih cepat dan lebih cepat. Secara bertahap berubah menjadi lampu hijau. Ketika cahaya menghilang, penyihir Qi dan 6 tengkorak menghilang pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, monster setinggi sekitar 5 kaki muncul di tempat. Monster itu memiliki taring biru, rambut acak-acakan, dan wajah mengerikan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti roh jahat. Di atas tubuh roh jahat, wajah-wajah tembus pandang melayang naik turun, berjuang dan menggeliat, menunjukkan segala macam ekspresi tragis, dan berbagai ratapan di mulut mereka membuat orang bergidik. Yang Kai berdiri memegang pedang, ekspresinya dingin, dan berkata, "Kamu benar-benar pantas mati." Wajah orang-orang yang berjuang untuk keluar dari roh-roh jahat jelas adalah jiwa. Dari mana datangnya jiwa? Jelas orang-orang yang dibunuh oleh penyihir Qi. Orang-orang yang dibunuh oleh penyihir Qi tidak hanya mengalami kengerian dan siksaan yang hebat sebelum mati. Tubuh mereka dimakan. Dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka dilahap dan dimurnikan. Jiwa tidak dapat bereinkarnasi. Dan jatuh ke neraka abadi. Wizard King seperti itu akan menjadi pembudidaya jahat yang sesungguhnya di generasi selanjutnya. Dan akan dipukuli oleh orang lain. Tapi di era ini, suku pemakan tulang memiliki tempat perlindungan dari Wizard Saint. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi Wizard Qi yang menjelma sebagai roh jahat tiba-tiba naik ke level baru dengan auranya yang sudah kuat. Dan kekuatan sensasionalnya sebanding dengan Wizard King tingkat tinggi. Dia tersenyum licik. Dan napas yang keluar dari mulutnya sepertinya membuat dunia mati. Dan vegetasi di sekitarnya dengan cepat layu. Dia membuka tangannya yang besar dan mengubahnya menjadi penutup penghalang cahaya, meraih Yang Kai. Ruang di sekitarnya terkunci. Yang Kai mencoba berteleportasi. Tetapi itu sama sekali tidak efektif. Dia tidak mundur tetapi bergerak maju dengan ekspresi bingung. Dia mengayunkan lingkaran cahaya dengan million sword di tangannya. Dan tubuhnya terbungkus cahaya pedang ke arah tangan besar itu. Kekuatan penyihir dari Great Wizard Expert menjadi liar. Dengan tangan besar tertutup, dengungan teredam Yang Kai terdengar samar. Tetapi saat berikutnya, sebuah lubang muncul di punggung tangan besar itu.
dan Yang Kai bergegas keluar dari sana dengan berdarah, mendarat di atas Wizard Chi tanpa takut mati. Ditebas dengan pedang yang ganas. Wizard Chi tidak panik, dan telapak tangan lainnya tersapu di udara, seolah menyapu lalat. Sebelum serangan Yang Kai muncul, telapak tangannya menyapunya, dan perisai tubuh penyihir bahkan tidak memiliki efek apapun, dan itu hancur dalam sekejap. Bergemuruh. Yang Kai berguling di udara dan menabrak bukit kecil sebelum menstabilkan kembali tubuhnya. Ketika dia naik lagi, dia sudah ketakutan, dengan darah di mulut dan hidungnya. Hanya memiliki kemampuan ini, suara dingin Wizard Chi terdengar di telinganya. Ketika suara itu jatuh, dia muncul kembali di depan Yang Kai, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya lagi. Tidak takut angin menerbangkan lidahmu membual tanpa malu-malu. Yang Kai mencibir. Tangannya tiba-tiba membentuk segel dengan cepat, dan kekuatan misterius tiba-tiba berfluktuasi. Wizard Chi terkejut, dan entah kenapa melahirkan ilusi waktu berhenti. Pada saat yang sama, ada kepanikan dan krisis besar di hatinya, yang membuatnya sedikit terkejut, mengubah dirinya menjadi penjelmaan roh jahat. Ini adalah kartu trufnya yang paling kuat, dan dengan kartu truf ini, ia mampu bersaing dengan Wizard King tingkat tinggi. Lawannya hanyalah seorang Great Wizard Expert, bahkan jika dia berjuang dengan kematian. Masalah apa yang bisa dia bawa padanya? Tapi rasa panik dan krisis begitu nyata sehingga dia tidak bisa membiarkan dirinya mengabaikannya sama sekali. Pada titik ini, dia dengan cepat mengumpulkan 80% dari kekuatannya, menjaga dirinya sendiri, dan membuat postur bertahan. Saat berikutnya, waktu yang terhenti seolah mengalir lagi, hanya untuk melihat Great Wizard Expert di sisi yang berlawanan dengan lembut menamparkan telapak tangannya ke arahnya. Telapak tangan itu tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi itu hanya memberi orang semacam kehancuran. Tampaknya membuat semua makhluk hidup memasuki lingkaran reinkarnasi. Waktu berlalu. Pupil Wizard Chi tiba-tiba menyusut. Meskipun dia tidak bisa melihat misteri macam apa yang tersembunyi di telapak tangan ini. Tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh disentuh. Dan sekali disentuh, dia setidaknya harus mengupas kulitnya. Dia membuka mulutnya tiba-tiba dan bersiul. Dalam sekejap, hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mulut itu, dan bergegas menuju cetakan telapak tangan itu. Bum bum bum. Kekuatan yang ganas dan melonjak meledak, dan penyihir Chi telah memanfaatkan kesempatan sesaat ini untuk mundur lebih dari 100 kaki, dan hantu-hantu yang dibombardir oleh jejak telapak tangan pihak lain. Tanpa kecuali, semuanya ketakutan. Sebelum mereka melarikan diri, alih-alih menunjukkan ekspresi menyakitkan, semua hantu ini tampak lega. Ekspresi mereka damai, dan kadang-kadang beberapa mata memandang Yang Kai. Semua dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan segera menghilang. Teknik penyihir macam apa ini? Ada kekuatan yang begitu besar? Ekspresi penyihir Hai tidak pasti, dan metode yang digunakan oleh Great Wizard Expert di sisi yang berlawanan melebihi pemahamannya. Setelah telapak tangan, Yang Kai terengah-engah, hanya merasa bahwa semua kekuatannya terkuras, dan dia mengutuk diam-diam. Segel waktu berlalu adalah kemampuan ilahi Kaisar yang agung. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk berkultivasi, itu bukan apa yang bisa dia tunjukkan sesuka hati. Pakar penyihir hebat peringkat rendah hampir tidak bisa menggunakan kemampuan semacam ini. Jadi dengan satu telapak tangan, Yang Kai segera merasa bahwa itu sia-sia. Tapi Wizard Chi telah mengeluarkan kartu truf. Jika dia tidak bekerja keras, tidak ada kesempatan untuk bersaing dengannya. Takut ketahuan, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyeka darah di antara mulut dan hidungnya. Dengan tindakan ini, dia memasukkan segenggam pil roh tingkat kaisar ke dalam mulutnya, menelannya ke dalam perutnya, dan mengarahkan Million Sword ke Wizard Chi dengan mencibir. Apakah kamu takut? Wizard Chi mendengus dingin. Metodemu memang tidak terduga, tapi jauh dari cukup. Ketika kata-kata itu jatuh, dia bergetar dalam kehampaan, dan tiba-tiba sebuah sabit hitam pekat muncul di tangannya, dengan ringan melambaikannya ke tempat Yang Kai. Wajah Yang Kai berubah drastis. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan jiwanya melompat tiba-tiba, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Dia segera mengerti bahwa sabit bukanlah item penyihir, tetapi teknik penyihir yang aneh dan tidak dapat dijelaskan, yang memiliki efek mengumpulkan jiwa. Jika bukan karena jiwa ilahinya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seorang Great Wizard Expert biasa, ini mungkin akan merepotkan. Yang Kai mendengus, menjaga pikirannya, mengunci laut kesadaran, hanya merasakan tarikan kuat yang menyedot jiwanya, ingin menarik jiwa ilahinya dari laut kesadaran. Dalam kegelapan, tampaknya ada hubungan tak terlihat antara laut kesadarannya dan sabit hitam Wizard Chi. Dan saat Wizard Chi mengayunkan sabit, kekuatan tarikannya menjadi semakin besar,
membuat Yang Kai tidak berani menganggapnya enteng. Sangat sulit kan? Jika sangat sulit, jangan menolaknya. Tempatkan diri kamu dalam pelukan penyihir ini dengan patuh, dan penyihir ini akan menunjukkan kegembiraan lainnya. Suara suram Wizard Chi terdengar, dengan suara yang kuat. Arti menyihir, dimaksudkan untuk menghancurkan pikiran Yang Kai. Ingin jiwa ilahiku, Yang Kai mengertakkan gigi dan berteriak. Kamu tidak bisa menghentikannya. Mengapa repot-repot menipu dirimu sendiri? Penyihir Chi mencibir. Oke, Yang Kai berteriak. Jika kamu mau, aku akan memberikannya padamu. Penyihir Chi terkejut. Berpikir bahwa pihak lain hanya bercanda. Lagi pula, jika jiwa dewa diambil, orang itu akan menjadi zombie. Dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Jadi siapa yang mau mengirim jiwa ilahi keluar? Tapi segera, penyihir Chi tercengang. Karena pihak lain sebenarnya tidak bercanda, tetapi benar-benar berinisiatif untuk melepaskan pertahanan. Biarkan teknik penyihirnya berhasil melakukan perannya, dan kaitkan jiwa suci pihak lain. Rasa ini, penyihir Chi terkejut, dan segera sangat gembira. Luar biasa, sangat luar biasa. Penyihir ini benar-benar tidak sabar untuk mencicipinya. Dia tidak menyangka bahwa jiwa dewa dari Great Wizard Expert itu begitu kuat dan murni. Jiwa ilahi seperti itu seharusnya tidak muncul pada Great Wizard Expert, tetapi pada tubuh Wizard King tingkat tinggi. Tidak, tidak, bukan karena dia tidak pernah membunuh Wizard King tingkat tinggi. Bahkan jiwa dewa Wizard King tingkat tinggi tidak sehebat ini. Dalam sekejap, Wizard Chi seperti kucing yang mencium bau amis. Matanya ringan, dan dia bahkan tidak bisa menahan untuk menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Penyihir ini menerimanya. Jangan khawatir, karena kamu bekerja sama dengan baik. Penyihir ini tidak akan membuatmu sedih. Penyihir Chi tertawa, dan ketika sabit hitam dikumpulkan, cahaya menyilaukan ditarik dari pikiran Yang Kai. Terlihat samar-samar bahwa cahayanya murni dan jernih, tanpa kotoran. Tidak hanya tak terbayangkan, tetapi juga sangat kuat. Mata penyihir Chi berbinar. Dia baru saja mencium jiwa dewa dari pihak lain. Pada saat ini, dia melihatnya dengan matanya sendiri dan segera tahu bahwa penilaiannya benar. Ini adalah makanan lezat yang tidak bisa dia tolak. Setelah jiwa ilahi ditarik keluar, Yang Kai jatuh dari udara seperti tumpukan kayu. Tanpa jiwa ilahi, seseorang secara alami tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Di sisi lain, jiwa dewa yang diseret dengan cepat mendekati penyihir Chi, tetapi pada saat tertentu, ekspresi penyihir Chi tiba-tiba berubah. Kegembiraan dan harapan di wajahnya mencair. Dan wajah marah berubah. Kamu berani melakukannya. Berbohong padaku. Yang Kai tertawa keras. Bodoh. Kapan tuan muda ini berbohong padamu? Bukankah aku mengambil inisiatif untuk mengirimkannya kepadamu? Tapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan yang cukup untuk membawaku. Ketika kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya pedang meledak dari tubuh roh jiwa ilahi. Dan seluruh tubuh roh jiwa ilahi berubah menjadi pisau panjang dan mengalir langsung ke penyihir Chi. Sosok Wizard Chi tiba-tiba mundur. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan pihak lain untuk mengekspos jiwa dewanya. Berbagai metode Great Wizard Expert sebelumnya terlalu sulit dipercaya, dan dia harus waspada terhadapnya. Sabit hitam pekat di tangannya berubah menjadi serangan jiwa suci murni, menebas ke depan. Detik berikutnya, ekspresi penyihir Chi berubah lagi, karena teknik penyihirnya tidak berpengaruh. Jiwa ilahi lawan terbungkus dalam cahaya pedang, dan kekuatannya seperti menembus bambu busuk, sampai ke tanah, tak terbendung, dan dia sudah dekat di depannya dalam sekejap mata. Penyihir Chi terkejut, dan Divine Sense yang melonjak-melonjak dengan ganas. Hasilnya membuatnya merasa heran. Penghalang kesadaran ilahi Wizard King-nya tidak bisa menghentikan pisau lawan. Pada saat yang sama, pikirannya sakit, dan lawannya telah menembus pertahanan jiwanya sendiri. Tubuh roh jiwa ilahi bergegas ke laut kesadarannya sendiri dengan pedang. Penyihir Chi mengerang. Meskipun dia telah mengalami perubahan besar, dia tidak melihat banyak kepanikan. Sosoknya jatuh dengan cepat. Dan pada saat yang sama, dia menutup matanya dan berubah menjadi tubuh roh jiwanya sendiri di laut kesadaran. Diam-diam bersembunyi di samping. Di laut kesadaran seperti api penyucian. Roh jahat ada di mana-mana. Dikelilingi oleh hantu. Suara ratapan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Yang Kai tidak akan percaya bahwa ada orang di dunia ini yang akan memiliki laut kesadaran. Seperti ini. Ini laut kesadaran, ini jelas neraka. Sekelompok hantu tanpa mata mencium aura asing dan bergegas menuju Yang Kai. Tetapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka terpana oleh pedang Yang Kai. Musnah dengan bersih. Dan penyihir Chi yang diam-diam menyelidiki terkejut. Matanya mengalir dengan rumit, pada bilah panjang. Secara naluriah, dia sedikit takut dengan pedang panjang itu. Item wizard macam apa ini?
Mengapa ada efek magis seperti itu? Selain itu sebenarnya dibawa ke laut kesadarannya sendiri. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada item penyihir yang begitu ajaib di dunia ini? Meskipun hantu di laut kesadaran lahir dari makhluk hidup, mereka dipelihara dan dimurnikan olehnya. Mereka tidak sebanding dengan hantu biasa. Bahkan jika tubuh roh jiwa ilahi dari Wizard King menerobos masuk, mereka dapat memakannya secara terpisah. Tetapi di bawah cahaya pedang yang berkedip beberapa kali, penyihir Qi dengan jelas merasakan bahwa hantu makhluk hidup di laut kesadaran menjadi ketakutan. Seolah-olah seekor tikus bertemu kucing dan tidak berani mendekat. Yang Kai memegang pedang di satu tangan, melihat sekeliling, dan mencibir. Tidak bisa tidak bersembunyi? Penyihir Qi. Oh penyihir Qi. Toh kamu juga Wizard King. Jangan biarkan orang terlalu kecewa. Penyihir Qi mengabaikannya. Tidak ada orang bodoh yang bisa berkultivasi ke ranah Wizard King. Dia tidak pernah melihat pedang item wizard yang aneh. Jadi dia secara alami tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Seolah-olah dia memahami ketakutan batinnya. Yang Kai mengangkat pedang panjangnya, menjentikkan jarinya, dan berkata, pedang ini disebut pedang pemotong jiwa. Itu tidak melukai daging. Itu berspesialisasi dalam memotong jiwa ilahi. Kamu masuk ke laut kesadaran tuan ini adalah kesalahan terbesar. Penyihir Qi. Cepatlah mati. Tuan muda ini akan sangat berbelas kasih kepada kamu. Tidak melukai tubuh daging. Hanya memotong jiwa ilahi, Wizard Qi benar-benar tidak ingin mempercayai omong kosong ini. Tetapi apa yang dia lihat di hadapannya harus mengakui bahwa pihak lain benar. Ini jelas merupakan item penyihir paling jahat yang pernah dilihatnya. Yah, tidak mau keluar? Jadi biarlah, Yang Kai mencibir. Mengangkat Soul Slasher Blade tinggi-tinggi, mendesak kekuatan jiwa Divine ke dalamnya, dan menebasnya. Cahaya bilah besar sepertinya merobek laut kesadaran ini. Ketika cahaya pedang keluar, hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi jalan tertangkap basah dan terbunuh di tempat. Bahkan penyihir Qi yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati terasa sakit di sekujur tubuh, memberikan ilusi tercabik-cabik. Ini adalah laut kesadarannya. Jadi tidak peduli kerusakan apa yang disebabkan oleh Yang Kai di sini, itu akan mempengaruhinya. Meskipun cedera sementara tidak menyakitkan, jika jumlahnya meningkat, itu tidak akan lebih mudah. Sama seperti wajah Wizard Qi yang pucat, Yang Kai sudah mengayunkan Soul Slasher Blade dan menebas seperti orang gila. Menebas, dan tertawa panik saat dia menebas. Apakah kamu kesal? Apakah itu sakit? Apakah ini dingin? Ceritakan tentang itu. Petik 2. Ini adalah neraka. Ketika bilah ditebas, penyihir Qi bisa merasakan sakit yang luar biasa, menyebabkan tubuh roh jiwa dewanya bergidik. Mengetahui bahwa tidak masuk akal untuk bersembunyi lagi, terus membiarkan orang gila ini menghancurkan laut kesadarannya sendiri hanya akan lebih besar daripada keuntungannya. Wizard Qi akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak, cukup. Ketika kata-kata itu jatuh, dia sudah muncul di depan Yang Kai, mengangkat tangannya sedikit, dan memblokir serangan Yang Kai. Meskipun Soul Slasher Blade sangat aneh dan memiliki efek magis untuk menghancurkan laut kesadaran, ini adalah ladang rumahnya. Dia mengendalikan segalanya. Jika dia benar-benar ingin berjuang untuk hidupnya, kemungkinan terbesar adalah kedua belah pihak akan kalah. Dia bukan tanpa kekuatan untuk melawan. Karena kamu suka bersembunyi, teruslah bersembunyi. Yang Kai menunjuk penyihir Qi dengan ejekan dan sarkasme di wajahnya. Keluar, ekspresi Wizard Qi acuh tak acuh, dan dia memerintahkan untuk mengusir para tamu. Bukan hal yang baik untuk diserbu oleh orang luar ke laut kesadaran. Laut kesadaran bukan hanya tujuan jiwa ilahinya, tetapi juga tempat persembunyian bagi banyak rahasianya. Tidak ada yang ingin diserbu oleh orang lain untuk jalan-jalan. Mohon kepada saya untuk melihat saya keluar. Yang Kai menyeringai. Penampilannya membuat penyihir Qi marah. Dia hanya merasa bahwa gunung berapi di dadanya sedang bergolak, dan itu bisa meletus kapan saja. Aku katakan lagi, keluar. Penyihir Qi memandang Yang Kai dengan dingin. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan berkata, kamulah yang ingin mengambil jiwa ilahiku. Dan sekarang kamu juga yang ingin aku keluar. Biarkan aku memberimu kata yang bagus. Apa yang kamu inginkan? Mata penyihir Qi sedikit terkulai, dan dia berkata dengan ringan. Sepertinya kamu meminta penyihir ini untuk mengusirmu. Kuharap kamu bisa menahan amarah penyihir ini. Singkatnya, dia tahu bahwa dia hanya bisa menyingkirkan Great Wizard Expert itu sendiri. Bagaimanapun, dia akhirnya mengambil inisiatif. Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Dan penyihir Qi tidak ingin mengganggunya lagi. Dia memutuskan untuk mengeluarkannya bahkan jika dia terluka. Kalau tidak dia akan tinggal di sini dengan item penyihir yang aneh. Wizard Qi selalu merasa hidupnya tergantung pada seutas benang. Merasa tidak nyaman. Ketika kata-kata itu jatuh, penyihir Qi meledak.
Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia ini. Yang Kai menatapnya, tahu bahwa penyihir Qi akan melawannya dengan putus asa. Ruang tiba-tiba mengembun, dan pada saat berikutnya, kekuatan menjijikkan yang besar bergegas ke arahnya. Itulah manifestasi kekuatan Wizard Qi sebagai penguasa laut kesadaran ini. Mengganggu ke laut kesadaran orang lain, tentu saja, dapat menyebabkan kerugian bagi lawan kapan saja dan di mana saja. Tetapi dalam permainan tandang, situasinya akan sangat pasif. Jadi hal semacam ini tidak umum. Hanya ketika kesenjangan kekuatan antara satu sama lain besar, sisi yang kuat akan menyerang lautan kesadaran sisi yang lebih lemah. Tapi sekali lagi, jika jarak kekuatannya terlalu besar, tidak perlu menggunakan cara ini untuk membunuh musuh. Dengan cahaya listrik, Yang Kai merasakan tekanan dari daerah sekitarnya, dan dia merasa seperti akan didorong keluar dari dunia. Dia secara paksa menstabilkan sosoknya, tetapi tetap tidak bisa terus tinggal. Begitu dia akan dikeluarkan dari penyihir Qi, Yang Kai tiba-tiba mengambil tindakan. Pada saat yang sama ketika matanya berkedip, bila pemotong jiwa berdengung, meledak menjadi seberkas cahaya, dan menggesekkan bilahnya ke depan. Aku akan memberimu hadiah yang bagus. Semoga kamu menyukainya. Bagaimana ini mungkin? Suara ketakutan Wizard Qi datang. Kekuatan pedang lawan tiba-tiba meningkat banyak, hampir 2 kali lipat dari yang dia gunakan sebelumnya. Terperangkap lengah, penyihir Qi tidak dapat menjaganya. Pertahanan hancur dalam sekejap, dan jiwa ilahi disayat, hanya untuk merasa sakit. Dengan angin bertiup di depannya, Yang Kai sudah bergegas keluar dari laut kesadaran penyihir Qi. Saat berikutnya, cahaya gelap menyelimutinya. Setelah dia menghilangkan kegelapan, tidak ada jejak Wizard Qi di depannya. Penyihir Qi melarikan diri secara tak terduga. Kamu cukup pintar, Yang Kai mendengus dingin dan tidak terburu-buru mengejarnya. Kali ini, dia cukup beruntung untuk mengusir penyihir Qi, berkat menggunakan teknik pemecah surga teknik rahasia jiwa ilahi pada saat terakhir. Jelas, penyihir Qi juga menyadari itu tidak baik, jadi dia membuat gerakan palsu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia terus bertahan, endingnya tidak akan terlalu bagus. Yang Kai menghela nafas, merasakan tubuh fisiknya, tidak berani terus mengekspos tubuh roh jiwa ilahi. Tubuh dan jiwa ilahi bersatu dengan sekejap. Ketika dia membuka matanya, dia merasa lemah. Dia mendongak dan melihat bahwa dia ditahan di lengan Xiao Dai. Tampaknya Xiao Dai telah menemukan bahwa jiwa ilahinya keluar dari tubuh. Jadi dia dengan sengaja melindungi tubuh dagingnya. Apa kabarmu? Xiao Dai bertanya dengan prihatin. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan mencoba berdiri, tetapi merasa pusing dan jatuh ke pelukan Xiao Dai lagi. Tersenyum pahit, aku tidak akan mati. Xiao Dai memandang Yang Kai dengan mata yang rumit, dengan perasaan yang agak tidak nyata. Di ranah Great Wizard Expert berpangkat rendah, memukul mundur dan melukai Wizard King dengan parah. Catatan ini hanyalah keajaiban, meskipun dia telah membayar beberapa harga. Itu jelas tidak terlalu serius. Dia belum melihatnya selama sebulan. Dia sebenarnya adalah Great Wizard Expert. Bagaimana dia berkultivasi? Xiao Dai itu penuh dengan keraguan. Di mana penduduk desa? Yang Kai bertanya setelah berbaring sebentar, mendapatkan kembali kekuatannya. Semuanya sudah diatur, Xiao Dai menjawab. Sebelumnya, dia membawa penduduk desa Dark Blue South Village untuk meninggalkan desa melalui lorong. Setelah semuanya beres, dia kembali untuk memeriksa situasi di sisi Yang Kai. Dan dia baru saja melihat adegan jiwa ilahi Yang Kai meninggalkan tubuh. Jadi dia segera melindungi tubuh Yang Kai. Panggil mereka semua kembali. Seharusnya tidak apa-apa. Yang Kai menghela nafas. Seorang Wizard King dari suku pemakan tulang secara pribadi mengambil tindakan. Tetapi dia terluka dan ditolak olehnya. Bahkan jika suku pemakan tulang ingin datang lagi, seharusnya tidak ada tindakan untuk waktu yang singkat. Kecuali ada Wizard King yang lebih kuat atau bahkan Wizard Saint. Tetapi Wizard Saint seharusnya tidak mempedulikan hal seperti itu. Dan Wizard King dari suku pemakan tulang mungkin tidak berguna saat dia datang. Setelah Wizard Qi menggunakan kartu trufnya, kekuatannya sebanding dengan Wizard King tingkat tinggi. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Apa yang bisa dilakukan Wizard King lainnya dengan datang ke sini? Terlebih lagi, selama Yang Kai diberi waktu penyangga tertentu, kekuatannya akan lebih kuat. Dan lain kali dia bertemu dengan Wizard King atau semacamnya, itu tidak akan terlalu sulit. Saat berbicara dengan Xiao Dai, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Xiao Dai dengan jelas memperhatikan sesuatu, dan melihat dengan tatapannya, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi waspada, seseorang ada di sini lagi. Wajah Yang Kai tenggelam, dan dia diam-diam waspada. Dark Blue South Village hanyalah sebuah desa kecil. Itu pada dasarnya terisolasi dari dunia pada hari-hari biasa,
Beberapa orang luar datang ke sini. Kali ini penyihir Qi dapat menemukan tempat ini, berkat bimbingan Qi dari suku api yang mengamuk. Yang Kai baru saja mengusir penyihir Qi, dan tiba-tiba orang lain muncul. Sulit untuk menjamin bahwa orang ini tidak bersama penyihir Qi. Jika itu juga Wizard King, kali ini akan menyedihkan. Xiao Dai jelas memikirkan lapisan ini juga. Wajahnya yang cantik menjadi pucat. Tapi segera, dia mendengar Yang Kai menghela nafas. Apa? Xiao Dai berbalik untuk melihatnya. Ini hanya Wizard Expert. Jangan gugup, mungkin lewat. Mendengar ini, Xiao Dai hanya bisa menghela nafas lega. Pakar penyihir jelas tidak lewat, karena setelah beberapa saat, dia benar-benar terbang lurus ke arah Yang Kai dan Xiao Dai. Setelah beberapa saat, ras barbar yang tampak tebal muncul di depan Yang Kai. Seseorang baru saja bertarung di sini. Pakar penyihir menoleh dan melihat sekeliling dan bertanya dengan merendahkan. Jejak pertempuran masih ada, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang di pertempuran sebelumnya. Kekuatan yang tersisa membuatnya merasa sedikit terkejut. Ini jelas merupakan pertempuran tingkat yang sangat tinggi, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dia libatkan. Mungkin satu sentuhan pertempuran seperti itu sudah cukup untuk membuat jiwanya terbang menjauh. Pada titik ini, dia dengan cepat melihat Yang Kai dan Xiao Dai. Yang Kai memiliki ekspresi lemah di wajahnya, dan kekuatan penyihir di tubuhnya menjulang, memungkinkan dia untuk dengan jelas memahami tingkat kultivasi lawan. Great Wizard Expert, pria itu terkejut, dan terbang turun dari udara tanpa henti. Berpikir bahwa tidak akan ada orang kuat di sudut terpencil seperti itu. Jadi dia tidak terlalu peduli. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa Yang Kai sebenarnya adalah Great Wizard Expert. Dia tidak berani lancang lagi. Saya telah melihat dua senior. Yang Kai didukung oleh Xiao Dai dan berdiri, mengerutkan kening dan menatapnya, dan mengangguk, kamu tidak perlu sopan. Ketika Wizard Expert mendengar kata-kata itu, dia menegakkan tubuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua senior itu berasal dari desa mana? Dia tidak mengenali Yang Kai dan Xiao Dai. Tetapi kedua Great Wizard Expert itu bukanlah generasi yang tidak dikenal. Dia seharusnya mendengar tentang mereka, terutama karena dia, sebagai utusan suku yang berhubungan dengan berbagai desa di bawah. Bahkan jika dia tidak berbicara dengan semua penyihir di suku itu, dia seharusnya mendengar tentang mereka. Desa Selatan Biru Tua, Yang Kai menjawab. Hah, pakar penyihir tercengang, menatap Yang Kai dengan curiga, tidak bisa mempercayainya. Desa Biru Tua Selatan? Bagaimana mungkin ada dua Great Wizard Expert di Desa Selatan Biru Tua? Dia ingat kepala desa Dark Blue South Village. Tetapi dia hanya seorang Wizard Apprentice. Dan dia hanya Wizard Apprentice tingkat rendah. Jadi kata-kata Yang Kai membuatnya sedikit tidak dapat dipercaya. Tetapi sebagai Great Wizard Expert, tidak ada alasan bagi orang lain untuk menggunakan ini untuk menipu dia. Dia tercengang dan berkata, senior benar-benar dari Desa Selatan Biru Tua? Memang, Yang Kai menatapnya dan berkata, ada apa? Bagaimana dengan penyihir Li? Mendengar nama kepala desa yang lama, penyihir Li, Yang Kai segera mengerti bahwa orang ini mengenal kepala desa yang lama, dan kali ini dia mungkin mencari kepala desa. Ekspresinya serius dan berkata, kepala desa yang lama tidak ada lagi di sini. Sekarang penyihir ini adalah kepala desa. Tanpa diduga penyihir Li, pria itu sedikit tersesat. Tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula, penyihir Li sudah tua dan tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia tidak bisa hidup lama. Mungkin esensi hidupnya telah mencapai batas. Jadi dia dibawa pergi ke pelukan Dewa Barbar. Lalu dia berkata, bagaimana saya memanggil senior? Penyihir Niu. Pria itu mengangguk, tampak serius, dan berkata dengan keras, penyihir Niu. Saya diperintahkan oleh Wizard King untuk memerintahkan semua penduduk desa di Desa Selatan Biru Tua untuk berkumpul di Kota Raja dalam waktu 5 hari. Perintah Wizard King, Yang Kai terkejut. Meskipun suku Barbar Selatan tidak terlalu kuat di seluruh suku Barbar, bagaimanapun, ada juga Wizard King. Dan sejauh yang Yang Kai tahu, itu juga Wizard King tingkat tinggi. Tempat duduknya Wizard King adalah kota raja dari suku Barbar Selatan. Sama seperti status kota Salju Beku di suku Salju Beku, suku-suku kecil dan kepala desa dari suku Barbar Selatan. Mereka semua selamat di sekitar kota raja ini. Dan kota raja dan Wizard King memiliki kendali mutlak atas suku-suku kecil dan desa-desa di bawahnya. Perintah mendadak ini membuat Yang Kai mencium bau yang tidak biasa. Dan dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang serius akan terjadi. Itu perintah dari Wizard King. Pria itu berkata dengan tegas. Saya datang ke sini kali ini. Saya awalnya ingin memberitahu penyihir Li. Tetapi karena kamu sekarang adalah kepala desa di Desa Biru Tua Selatan, itu akan sama. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, apakah ada suku yang berperang dengan kita?
Pada zaman dahulu, adalah hal biasa bagi berbagai suku untuk memperebutkan ruang hidup yang tersisa. Untuk kepentingan suku sendiri, perang antar suku sering terlihat. Begitu situasi seperti itu muncul, itu akan membutuhkan semua personel dan pasukan untuk diinvestasikan, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Jadi ketika dia mendengar perintah ini, Yang Kai secara tidak sadar merasa bahwa beberapa suku sedang berperang dengan suku barbar selatan, dan lawannya adalah suku pemakan tulang yang kejam dan tidak manusiawi. Jika itu masalahnya, Yang Kai tidak keberatan bertarung. Kebetulan dia tidak bisa membunuh penyihir Qi, yang membuat Yang Kai cukup menyesal. Utusan itu tersenyum pahit, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berbisik, jika hanya sebuah suku yang bertarung dengan kita, itu bukan masalah besar. Yang Kai berkata dengan linglung, apakah ada yang lebih serius? Utusan itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, masalah ini rahasia dan tidak boleh dibocorkan. Tetapi kedua senior itu sama-sama Great Wizard Expert. Bahkan jika kamu tiba di kota raja, kamu akan dipanggil oleh Wizard King, dan kamu juga akan mengerti situasi saat itu. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, ini adalah serangan ras iblis. Apa? Kamu mengatakannya lagi? Yang Kai hampir mengira dia salah dengar. Ekspresi utusan itu sangat serius, dan dia mengulangi, ras iblis sedang menyerang. Yang Kai tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas. Wajahnya terkejut, benarkah? Utusan itu berkata, 3 suku besar telah dihancurkan, jadi tentu saja mereka tidak bisa dipalsukan. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius. Meskipun ras barbar kuno berpenduduk jarang, 3 suku besar, setidaknya, mengumpulkan ratusan ribu orang. Jika mereka dihancurkan, ini adalah peristiwa yang benar-benar menghancurkan bumi. Invasi ras iblis. Istilah ini sudah tidak asing lagi baginya. Dia belajar dari King mewarisi pengetahuan bahwa tanah ini telah diserang oleh Demon Rache lebih dari sekali. Yang terbaru adalah 30.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, King hanyalah tanaman yang baru saja membuka kesadarannya dan bekerja keras untuk berkultivasi menjadi pohon evergreen. Dia menyaksikan perubahan yang mengguncang bumi di negeri ini setelah invasi ras iblis, menyaksikan kematian banyak orang, dan melihat orang-orang aneh di negeri ini menghalangi invasi ras iblis dengan nyawa mereka sendiri. Butuh waktu hampir 1000 tahun untuk menyelamatkan tanah ini dari tangan ras iblis. Selama 1000 tahun itu, bumi meratap. Setelah perang, butuh 10.000 tahun penuh bagi gunung dan sungai yang luas untuk secara bertahap mendapatkan kembali vitalitas mereka. Dan kemudian mereka berevolusi menjadi ras barbar kuno dan menjadi penguasa tanah ini. Dan sekarang, pemandangan dari 30.000 tahun yang lalu telah muncul kembali, dan tidak ada yang tahu seperti apa situasinya kali ini. Ras iblis adalah istilah umum. Yang Kai tidak tahu seperti apa mereka. Dia hanya tahu bahwa mereka memiliki bentuk yang berbeda dan sangat brutal. Jika kamu membandingkan mereka, suku pemakan tulang sama jinaknya dengan anak domba di depan mereka. Namun, ada juga rumor bahwa alasan mengapa suku pemakan tulang terlihat asing di antara ras barbar adalah karena mereka memiliki beberapa warisan dari ras iblis. Dalam perang 30.000 tahun yang lalu, ras iblis mencemari para wanita di tanah ini dan melahirkan sekelompok keturunan ras iblis. Keturunan ini adalah nenek moyang suku pemakan tulang. Rumor adalah rumor, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah, terutama di era ini. Desas-desus ini telah lama menghilang di sungai panjang sejarah. Kebenarannya tidak diketahui oleh generasi mendatang, dan hanya King yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun yang dapat memahami satu atau dua. Namun, tidak ada yang namanya rumor kosong. Banyak ras barbar telah mengusulkan untuk menghilangkan suku pemakan tulang untuk menghapusnya dari ras barbar. Saya khawatir ini juga terkait dengan rumor ini. Tapi sekarang, orang tidak tahu mengapa suku pemakan tulang harus dimusnahkan. Mereka hanya mengira itu karena mereka bahkan memakan ras barbar lainnya sebagai makanan. Invasi Demon Rache jelas merupakan bencana besar bagi dunia ini. Tidak ada yang tahu dari mana ras iblis berasal. Bahkan King yang paling berpengetahuan tidak tahu banyak tentang ini. Ras iblis dari 30.000 tahun yang lalu tampaknya tiba-tiba muncul di tanah ini dalam semalam, dengan tidak bermoral. Lakukan apapun yang mereka inginkan, membantai dan mencemari dunia. Pertempuran sulit yang berlangsung selama ribuan tahun membuat vitalitas dunia yang indah ini terluka, dan umat manusia hampir dimusnahkan. Di zaman kuno, 30.000 tahun kemudian, ada adegan lain dari Demon Rache menyerang. Yang Kai sepertinya melihat kiamat datang. Seolah-olah dia melihat mayat-mayat menumpuk di pegunungan, berdarah dan hanyut. Sebagai perbandingan, dendam dengan suku pemakan tulang sepertinya tidak ada apa-apanya. Senior, utusan itu memanggil beberapa kali. Dan ketika dia melihat Yang Kai masih linglung, dia tersenyum tak berdaya. Yang Kai menarik napas dan berkata, dalam 5 hari,
Saya akan membawa penduduk desa dari desa Selatan Biru Tua ke kota raja. Utusan itu sangat gembira dan mengangkat dadanya dan berkata, "Terima kasih, senior. Saya harus pergi dan memberitahu desa lain. Saya akan pergi dulu." Yang Kai mengangguk, dan tidak menghentikannya. Setelah melihatnya pergi, dia menoleh dan menatap Xiao Dai. "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Demon Rache?" Xiao Dai berkata, "Saya tidak tahu. Apakah kamu tahu? Pikirkan tentang hal ini. Dia hanya seorang remaja. Bahkan jika dia dibesarkan oleh King, tidak mungkin untuk tahu terlalu banyak. Bagaimana King bisa memberitahunya tentang perlombaan iblis ketika itu begitu damai? Beristirahatlah di desa hari ini. Besok kamu pergi mencari senior King." Yang Kai berkata, berbalik dan berjalan menuju desa. Invasi ras iblis, dan seluruh dunia akan membuat gelombang. Jika ada tanah murni, hanya ada Frost Snow City yang dijaga oleh senior King. Mungkin ada tempat persembunyian terakhir. "Apakah kamu mengusirku?" Xiao Dai melebarkan matanya dan berkata dengan marah. "Apakah kamu benar-benar mengusirku? Terserah kamu untuk pergi atau tidak." Yang Kai terlalu malas untuk memperhatikannya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, panggil Ahu dan yang lainnya. Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Xiao Dai menghentak marah, menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, penduduk desa kembali ke desa lagi. Melihat Yang Kai pucat tetapi tidak terluka, tentu saja mereka sangat gembira. Hanya saja setelah beberapa saat, Yang Kai berkata dengan ekspresi muram, "Semuanya. Aku baru mengetahui dari utusan di kota raja bahwa ras iblis telah menyerang, dan 3 suku barbar kita telah dihancurkan. Wizard King Raja memerintahkan semua penduduk desa di desa Selatan Biru Tua akan datang. Dalam 5 hari, bergegaslah ke kota raja untuk berkumpul dan menunggu perintah." Dengan satu kata, lebih dari 200 penduduk desa terdiam. Ahu berkata, "Apa itu ras iblis?" Semua orang ingin menanyakan ini karena mereka belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Yang Kai berkata, "Saya tidak tahu apa itu ras iblis. Saya hanya tahu bahwa mereka adalah sekelompok musuh yang 100 kali lebih ganas daripada suku pemakan tulang. Mereka adalah musuh yang membawa bencana bagi kita, ras barbarku dan bahkan musuh nomor 1 ras manusiaku. 100 kali lebih kejam dari suku pemakan tulang." Setelah mendengar ini, ekspresi penduduk desa berubah. Mereka ditangkap oleh suku pemakan tulang sebelumnya. Mereka tahu betapa ganasnya tibe pemakan tulang. Sekarang ada orang yang 100 kali lebih kejam dari suku pemakan tulang. Apakah mereka masih manusia? Meskipun ada perintah untuk pergi ke kota raja, saya tidak ingin memaksa kamu. Besok saya akan berangkat ke kota raja. Jika ada yang mau bergabung dengan saya akan membawa semua orang bersama saya besok. Tidak mau pergi, kamu akan tinggal di desa. Suara Yang Kai tidak keras, tetapi terdengar di telinga semua orang. "Aku tidak akan berbohong kepada semua orang. Jika kamu mati, mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pikirkan sendiri." Setelah berbicara, Yang Kai tidak menunggu penduduk desa bereaksi, dan langsung pergi ke rumahnya, mengeluarkan segenggam pil penyembuhan ke dalam mulut dan meminumnya. Pertarungan dengan Wizard Chi mendebarkan, tetapi cederanya tidak terlalu serius. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk malam penyembuhan. Selain itu, intensitas pertempuran sangat menguntungkannya. Jika ada lebih banyak pertempuran seperti ini, itu lebih baik dan jauh lebih efektif daripada berkultivasi di balik pintu tertutup. Oleh karena itu, dia siap menerima perintah dari Wizard King. Pertama, dia ingin bertemu dengan yang disebut ras iblis untuk sementara waktu. Dan kedua, dia juga ingin tumbuh secepat mungkin dalam pertempuran.